Oke, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar? Siap. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Di anak-anak biarlah berdiri. Indonesia tanah airku, mana tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kiara duduk kembali. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terkait kehadiran kalian. Aufal, Vicky Ramelia, hadiro. Hikmah, hadiro. Latifatul, hadiro. Lailatul Badriyah, hadiro. Alwan,
mengulang kembali terkait materi yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan. Kemarin itu kita membahas terkait tentang budaya. Budaya apa saja yang ada di lingkungan kita? Salah satunya gerakan sapi. Ya, karena kita ini termasuk di suku Madura, yaitu budayanya adalah gerakan sapi. Nah, Ibu punya gambar. Kira-kira menurut kalian gambar ini menggambarkan tentang apa? Apa? Angkat tangan. Apa kira-kira? Baju adat. Selain itu, apa lagi? Perbedaan suku. Ya, betul. Jadi di dalam gambar ini itu terkait keberagaman ras dan juga suku. Jadi terkait gambar ini kan ada perbedaan ya? Ada. Apa salah satunya? Warna kulit lagi. Bentuk wajah lagi. Apa? Terkait perbedaan baju. Ya, jadi ini di foto ini adalah terkait keberagaman ras. Ini foto yang paling atas atau gambar yang di atas ini adalah terkait keberagaman ras. Di mana di dalam foto ini menunjukkan terkait ada yang berbeda warna kulit, bentuk wajah, terus bentuk rambut, ya kan? Ya. Ada yang lurus, ada yang ikal dan sebagainya. Selanjutnya foto gambar yang di bawah ini menunjukkan tentang keberagaman suku, di mana setiap suku menggunakan baju adat yang berbeda-beda. Paham? Paham. Oke, lanjut. Jadi foto atau gambar tadi itu menggambarkan terkait materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang keberagaman suku dan ras dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karangan Empu Tangkular, yang dimana artinya yaitu walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Tetap satu jua. Oke, tadi sudah ada berapa keberagaman suku yang kita lihat. Kakak, Ibu akan menanyakan terkait keberagaman apa saja selain keberagaman suku dan ras. Gimana Putri? Rumah adat. Selain itu ada lagi agama. Nia, bahasa. Terus ada lagi
Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan terkait tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk memahami, menjelaskan, dan mengidentifikasi serta merefleksikan terkait keberagaman suku dan ras dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Dan pada pagi ini kegiatan pembelajaran kita yaitu akan dibentuk atau metode pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini itu menggunakan metode PBL. Itu, di mana nanti kalian akan diskusi kelompok dan akan presentasi ke depan. Paham? Paham. Di sini Ibu akan memberikan suatu video, di mana video itu akan menggambarkan terkait materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi saya harap kalian bisa menyimak dengan baik, dengan seksama. Kalau misal ada poin-poin yang perlu kalian catat atau ada yang mau kalian tanyakan, kalian bisa ditulis di bukunya kalian
pagi anak-anak semua. Kalian juga sekali dengan baju nasional masing-masing. Keberagaman kita sebagai bangsa Indonesia, tapi terlihat ya. Betul. Bapak itu mengerti sebagai Pancasila. Inilah nomor satu keberagaman kita, Pancasila. Betul sekali, Ado. Hebat, hebat. Ada yang tahu nggak berapa jumlah dunia? Baik, Bapak akan jelaskan. Kita jalan ke sana untuk obat, ya? Boleh. Untuk anak-anak dan remaja di sana ada obat penjelasan. Sebagai awal penjelasan, Bapak ingin bertanya, apa Hari Kemerdekaan Indonesia? Ya? Oke, nice. Hebat, Ado. Nah, aku jumlah burung pada Garuda Pancasila sama dengan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, Bapak ingin bertanya, berapa jumlah burung pada sayap Garuda Pancasila? Betul sekali. Nah, sekarang kan coba hitung jumlah burung pada ekor Garuda Pancasila. Ya, kita itu bertepatan dengan bulan kemerdekaan Indonesia. Sekarang Bapak ingin bertanya pada burung. Berapa jumlah burung pada ekor? Tahu? Apa arti 19? Tepat sekali. Nah, sekarang apa yang bertanya tadi? Nah, coba kamu hitung jumlah burung pada leher Garuda Pancasila. Kamu tahu artinya bagaimana? Silakan Bapak. Tepat sekali Bapak. Ya. Pertanyaan yang bagus, Ado. Bagaimana anak? Kita lanjutkan lagi dan diskusi. Anak-anak, saya sangat kagum dengan rasa ingin tahuannya yang sangat tinggi. Itu bagus. Nah, sebelum Bapak menjawab pertanyaan itu, saya beritahu dulu asal suku kalian dan asal bahasa daerah. Saya
Ya, benar sekali. Nah, semuanya anak-anakku, yuk kita tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam perbuatan dan ucapan kita. Kita mulai dari keseharian kita, ya. Oh iya, silakan. Kita semua berlatar belakang berbeda, tapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Oke, di sini Ibu sudah menampilkan terkait video, di mana video itu menyangkut terkait dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Siapkan pertanyaan kalian terkait video yang sudah Ibu berikan tadi itu, simpan dulu. Setelah ini Ibu akan menyampaikan terkait materinya dulu, baru setelah itu bertanya. Paham? Paham. Silakan siapkan buku tulis dan juga bolpen kalian. Siapa tahu nanti ada yang tidak kalian pahami, jadi kalian bisa menulis lalu tanyakan kepada Ibu. Oke, materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang keberagaman suku dan ras dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nyambung dengan video yang sudah Ibu sampaikan tadi itu, atau Ibu perlihatkan kepada kalian bahwasanya di dalam video tersebut yaitu tentang keberagaman suku dan ras dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Istilah Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari kitab Sutasoma, di mana tadi Ibu sudah menyinggung sedikit tentang materi ini. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini mengambil dari kitab Sutasoma, di mana kitab Sutasoma itu karangan dari Mpu Tangkulak, yang artinya yaitu berbeda-beda namun tetap satu dua. Artinya walaupun kita beda suku, beda ras, beda bahasa, beda budaya dan sebagainya, kita tetap satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah yaitu artinya meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Artinya meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas aneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan. Jadi artinya seperti ini. Kita ini kan rakyat Indonesia itu kan beraneka ragam. Bukan hanya ada satu suku, bukan hanya ada satu bahasa, tapi melainkan banyak sekali bahasa, suku, ras, agama, terus budaya, adat istiadat dan sebagainya. Nah, disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, mana artinya kita ini tetap satu kesatuan, yaitu
itu semua menjadi semakin kuat, semakin kukuh, menjadi satu kesatuan. Yang B, mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Yang C, tidak saling menghina, mencemooh atau menjelekkan di antara sesama bangsa Indonesia. Jadi walaupun kita ini beda bahasa, beda warna kulit, beda bentuk wajah, beda dan sebagainya, banyak keberagaman, itu kita tidak boleh menghina, mencela, ataupun sampai mendiskriminasi. Ya, misal kita ada punya teman yang beda suku atau berasal dari daerah luar itu, jadi kita tidak boleh saling mengejek. Paham? Yang D, saling menghormati dan mencintai antar sesama. Yang E, meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Terus yang terakhir F, meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas. Jadi makna daripada Bhinneka Tunggal Ika tersendiri di dalam Perpeng dan juga dalam undang-undang ini itu jelas bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu untuk mendorong kita terhadap hal-hal positif, bukan suatu perpecahan karena adanya keberagaman, tapi Bhinneka Tunggal Ika itu mendorong semakin kuat, semakin kokoh rasa persatuan dan kesatuan kita, sehingga di sini meningkatkan nilai kegotong royongan. Gotong royong itu adalah kerjasama, rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan, dan solidaritas. Tuh, paham? Paham. Selanjutnya ini adalah pengertian terkait suku. Suku bangsa atau etnis adalah pengelompokan manusia berdasarkan identitas budaya yang sama. Identitas suku ditandai dengan pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut, serta pengakuan dari kelompok itu sendiri akan kesamaan latar belakang mereka. Contohnya memiliki budaya, bahasa, garis yang sama. Jadi suku, pengertian suku itu adalah suatu pengelompokan manusia, di mana pengelompokan manusia itu berdasarkan pada budaya, bahasa, terus pakaian adat dan sebagainya. Di mana suku itu, pengelompokan suku itu ditandai dengan adanya pengakuan dari orang lain, dari kelompok lain, atau dari kelompok itu sendiri, di mana karena kesamaan budaya atau bahasa. Contohnya kita ini termasuk terhadap suku Madura karena memiliki bahasa yang sama, yaitu bahasa Madura.
kebanyakan sawo matang. Itu karena Indonesia termasuk di bagian Asia Tenggara, yaitu ras Mongoloid. Kita masuk terhadap ras Mongoloid. Itu. Selanjutnya, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Saling menghargai antar masyarakat tanpa memandang suku, ras, dan agama. B. Menumbuhkan kesadaran sikap untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika, bukan hanya mementingkan diri sendiri atau daerahnya sendiri, tapi peduli kepentingan bersama. Yang C. Menjaga persatuan bangsa dan negara Indonesia. Dan D. Mengikuti kegiatan cinta tanah air seperti upacara bendera. Terus yang D. Bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi. Oke, Ibu sampaikan ini terkait penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Itu. Penerapannya yaitu saling menghargai antar masyarakat, di mana walaupun kita beda bahasa, beda agama, beda suku, beda ras, dan sebagainya, kita tetap harus saling menghargai satu sama lain. Terus menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tidak boleh mengejek. Misal karena beda warna kulit, warnanya hitam, kamu hitam, gak boleh mengejek, paham? Jadi harus tetap menjaga rasa persatuan. Walaupun beda warna kulit, tetap kita rangkul. Walaupun beda bentuk wajah, tetap kita rangkul. Tetap kita anggap sebagai saudara. Karena itu merupakan bentuk kita dalam menjaga persatuan. Mengikuti kegiatan cinta tanah air. Alhamdulillah di sekolah kita ini setiap hari Senin itu melaksanakan kegiatan bendera. Itu merupakan wujud daripada kegiatan cinta tanah air. Jadi itu merupakan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita lebih mencintai terhadap negara kita, yaitu Indonesia. Terus yang ke bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi. Selanjutnya terkait tantangan dalam keberagaman. Di sini ada 3, ada etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah menganggap bahwa budaya sendiri itu lebih unggul, sedangkan budaya-budaya orang lain itu tidak bagus atau kuno atau sebagainya. Itu tidak boleh kita miliki dalam diri kita karena hal itu merupakan hal negatif. Etnosentrisme itu hal-hal yang negatif. Jadi tidak boleh kita miliki dalam diri kita. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi itu adalah perlakuan tidak adil. Contohnya kayak tadi, ngejek, cemooh, dan sebagainya. Itu termasuk terhadap perlakuan tidak adil. Selanjutnya yang ketiga itu konflik sosial. Konflik sosial itu adalah ketegangan akibat perbedaan nilai dan kepentingan. Ini kebanyakan terjadi di masyarakat. Konflik sosial ini terkait semisal perbedaan pendapat, perbedaan budaya, sehingga terjadilah suatu konflik atau masalah. Itu. Yang terakhir yaitu faktor keberagaman di Indonesia. Ada 4. Di sini ada letak geografis, kondisi negara kepulauan, kondisi alam, dan transportasi dan komunikasi.
negara lain itu masuk kepada negara kita ini, masuk ke Indonesia, termasuk ini pedagang asing Arab, Tiongkok, India dan Eropa. Jadi sehingga di sana terjadilah suatu pertukaran budaya, akulturasi budaya, hingga menciptakan suatu budaya-budaya baru. Selanjutnya kondisi negara kepulauan. Di sini karena negara kita ini termasuk negara kepulauan yang besar, sehingga masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil seperti itu akan mengembangkan budaya mereka sendiri. Contohnya kayak budaya kita ini, budaya di Madura, kerapan sapi, ya kan? Itu akan mengembangkan budaya sendiri secara mandiri. Selanjutnya kondisi alam. Kondisi alam ini adalah terkait kondisi di lingkungan kita. Kita ini kalau berada di kondisi atau suku yang tinggal di pegunungan, di mana mata pencarian kita yaitu adalah apa? Bertani atau berkebun. Kebanyakan seperti itu karena kita ini berada di dekat pegunungan, bukit. Di sini banyak bukit, ya kan? Ya. Sedangkan berbeda dengan orang-orang yang sukunya berasal atau berada di pesisir pantai. Mata pencarian mereka itu adalah apa? Nelayan. Gitu. Selanjutnya transportasi dan komunikasi. Nah, ini terkait transportasi dan komunikasi itu adalah yang mempengaruhi secara cepat terhadap kita, di mana transportasi di sini akan memberikan dampak antara interaksi setiap manusia, gampang berinteraksi bisa dengan perpindahan manusia, perpindahan kelompok. Kita sekarang berada di posisi atau berada di daerah yang gampang transportasi, ya kan? Sehingga gampang perpindahan manusia. Banyak yang merantau ke kota, banyak yang pindah ke kota dan sebagainya. Sehingga di situ terjadilah suatu akulturasi budaya. Orang-orang yang awalnya berasal dari desa pindah ke kota, mereka akan budayanya akan berakulturasi, bercampur, istilahnya seperti itu, mengikuti budaya yang ada di kota seperti itu. Terus terkait komunikasi. Komunikasi ini sekarang kita gampang dalam mendapatkan informasi, ya kan? Karena kita memiliki gadget atau handphone, di mana internet sekarang gampang, sehingga informasi-informasi itu gampang kita dapatkan. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Ini ada pertanyaan dari yang Ibu sampaikan terkait materi? Ada? Silakan ajukan tangan dan sebutkan nama. Ya, silakan Rifki. Ada berapa? Bahasa daerah Indonesia. Kalau yang saya cari atau saya yang ketahui itu sekitar lebih daripada 1000 bahasa yang ada di negara kita. Karena maka dari itu perlu adanya saling menghargai, saling menghormati terkait bahasa yang kita miliki.
Ya, silakan Laila. Nama saya Tasawun Nadia, ingin bertanya. Ya, Bu, apa fungsi baju adat tadi? fungsi Baju adat. Oke. Fungsi dari baju adat yaitu untuk mengenalkan budaya sendiri, mengenalkan budaya atau sukunya dan berasal dari mana. Contohnya kayak di suku kita atau baju adat yang kita miliki itu adalah baju adat apa? Sangera, Malena. Biasanya itu digunakan tiap tanggal 24. Tiap tanggal 24 itu menggunakan baju Sangera, Malena. Itu supaya mencerminkan identitas kita. Kita ini berasal dari suku mana seperti itu. Paham? Tepuk tangan untuk Laila. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Ella. Apa Bhinneka Tunggal Ika itu? Oke. Tadi Ibu sudah menyinggung terkait Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah suatu lambang pemersatu kita, di mana arti daripada lambang tersebut yaitu berbeda-beda namun tetap satu dua. Walaupun kita itu berbeda-beda, beda bahasa, beda baju adat, beda suku, beda ras dan sebagainya, kita itu tetap satu dua. Oke, selanjutnya Ibu akan membentuk suatu kelompok. Karena di sini saya lihat stand totalnya ada 16, maka Ibu akan membagi kelompok yaitu 4-4 biar gampang sesuai dengan barisan saja. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, paham? Oke, jadi bangkunya dipersatukan nanti biar gampang kalian diskusi dan dalam penyelesaian tugasnya nanti. Jadi silakan langsung kelompok 1 posisi bangkunya di sini. Kelompok 2 posisi bangkunya rada ke belakang biar gak benturan ya. Di sini ke depan, di sini rada ke belakang. Oke. Langsung. Di dalam ini ada soal-soal terkait materi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu tentang keberagaman suku dan ras. Kalian bisa mencari jawabannya di LKS maupun di buku
kalian, gunakan handphone kalian dengan baik. Jadi kalian diskusikan dengan kelompok kalian karena di dalam ini ada soal ceritanya. Jadi kalian diskusikan, setelah itu kerjakan. Ibu akan memberikan waktu kalian 10 menit untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam ini. Setelah itu kita akan melaksanakan presentasi. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Jangan lupa diberi nama dan setiap kelompok. Oke, silakan dikerjakan.
dua orang ini itu menurut
akan masih didiskusikan ya. Silakan kelompok yang lain untuk menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
SMK itu ada ulama terdapat peserta yang dari berbagai Madura dan Jawa. Namun ada beberapa peserta didik yang hanya mau berteman dengan teman yang berasal dari suku yang sama. Pertanyaannya, kenapa sikap tersebut tidak sesuai dengan kehidupan keluarga? Sikap hanya mau berteman dari suku yang sama tidak sesuai dengan semboyan diri keluarga karena semboyan tersebut mengajarkan bahwa meskipun kita berbeda-beda suku, ras, agama, kita tetap harus disatukan. Membatasi kepercayaan berdasarkan suku akan menciptakan perpecahan dan menghambat terciptanya persatuan bangsa. Dua, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan? Bersikap terbuka, berteman dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang dan asal daerah, saling menghargai, menghormati perbedaan dan istiadat dan maksudnya teman yang berbeda suku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4, saya masukkan diskusi kami. Lanjut. Menghargai dan menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan warna kulit. Menerima dan menyambut teman-teman dari berbagai latar belakang yang ada duka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena sudah presentasi semua, sudah diskusi, jadi kita refleksikan kembali terkait hasil dari pelajaran kita hari ini. Apa pelajaran yang kalian dapatkan pada pagi hari ini? Tentang apa? Ajungkan tangan, sebutkan nama. Silakan Putri. Tentang baju adat. Tentang baju adat. Selain itu ada lagi Amin Tentang Bhinneka Tunggal Ika. tentang Bhinneka Tunggal Ika. Lagi Kaila budaya, bahasa, dan warna kulit. Budaya, bahasa, dan warna kulit. Jadi pada pelajaran
beda bahasa. Jadi tidak boleh saling mengejek dan sebagainya. Paham? Kita ini adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu akan saling berinteraksi antar teman, antar masyarakat. Jadi perlu saling menghargai, saling toleransi antar sesama, menjaga perbedaan demi persatuan. Terus
Oke, untuk materi minggu depan itu tentang bab 5, di mana bab 5 itu membahas terkait wilayah NKRI. Jadi silakan dipelajari di rumahnya, dibaca nanti untuk persiapan minggu depan. Ya. Oke, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek pembelajaran PBL pada materi keberagaman suku dan ras dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Saya Hanifah, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 1 2026, pamit undur diri. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.